Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan saya Permatasari Harahap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, program Go Healthy hadir setiap harinya dengan narasumber dan juga masalah kesehatan yang berbeda-beda. Dan di sini kami tidak hanya membahas masalahnya saja, tapi juga akan memberikan solusi kepada Anda. Dan bagi Anda yang punya keluhan kesehatan ingin berbagi cerita bersama kita, boleh loh, kami tunggu ceritanya. Baiklah pemirsa, penting nih bagi kita untuk mengetahui kondisi tubuh yang sebenarnya. Salah satunya adalah dengan melakukan medical check up. Sebab tak sedikit orang yang merasa tubuhnya sehat-sehat saja, tiba-tiba malah jatuh sakit akibat terkena komplikasi. Contohnya dirasakan oleh Bapak Susanto Hadi. Beliau tak pernah menyangka bisa terkena penyakit jantung karena merasa tubuhnya baik-baik saja nih. Hingga suatu hari dadanya terasa sakit dan engap sekali setiap beraktivitas. Bahkan baru jalan 10-20 meter saja udah ngos-ngosan nih pemirsa. Setelah diperiksa, ternyata ada penyempitan di pembuluh darah jantungnya yang diduga disebabkan oleh hipertensi dan juga diabetesnya yang tidak terkendali. Lantas bagaimana kisah lengkapnya? Nanti kita akan berbincang langsung dengan Bapak Susanto Hadi. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Ada Mas Boyke Dianugraha. Halo. Halo. Sehat? Dan jangan lupa bahagia. Iya. Ya, dan di sebelahnya ada Mbak Preti yang selalu cantik. Halo. Halo pemirsa di rumah, sehat selalu ya. Oke, baiklah. Dan di sini sudah hadir Bapak Susanto Hadi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Baiklah Pak, boleh nggak kita pengen tahu dong keluhan kesehatan yang Bapak rasakan tuh apa sih? Sejak 2020 akhir, Oktober November, tapi baru ketahuannya Januari 2021. Baik, apa? Keluhan apa yang dirasakan? Dikit-dikit ngos-ngosan, keluar keringat dingin, terus jalan 10-20 meter aja berhentinya bisa 5 menit. Biasanya saya bisa naik 1-2 tangga itu bawa tas berat, sekarang setengah lantai aja istirahatnya 5 menit itu. Udah nggak kuat lagi? Iya, udah nggak kuat. Terus tidur nggak bisa blek gitu ya, harus duduk gini. Susah semuanya. Bapak sempat melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit? Mulai di klinik, terus direkomendasi di rumah sakit di daerah Jakarta sana. Beliau berkata bahwa saya kena serangan jantung pertama di sebelah kanan, sekitar akhir tahun. Terus dia 2 kali periksa, dia rekomendasi, Pak kayaknya bukan jantung aja nih. Kayaknya saya coba saya rekomendasi di dokter penyakit dalam, darah tinggi. Kayaknya Bapak ada di situ. Diceklah saya di sana. Di itu hari yang lain dicek lagi kena diabetes juga. Waktu itu dicek semua 330. Pembengkakan jantung sama penyumbatan. Berat badan Bapak dulu berat? Saya paling ringan 97, 98. Itu paling ringan? Iya, sempat 102. Pokoknya gitu-gitu antara itu turun naiknya tapi 97 paling ringan. Jadi bisa dikatakan obesitas ya? Iya. Bisa katakan sekarang obesitas. 77, ya 20 kilo lah. Sekarang 77, Iya. Oh bagus. Tadi Bapak mengatakan ada banyak banget nih masalahnya. Tensi tinggi juga, diabetes juga ada, penyumbatan, pembengkakan di jantung juga ada. Ini kira-kira Pak, penyebabnya apa sih? Nggak pernah olahraga, suka makan manis, suka begadang, suka jeruan-jeruan, yang enak-enak lah pokoknya. Dampak yang Bapak rasakan dengan segala keluhan kesehatan yang ada di diri Bapak, ada di tubuh Bapak apa? Ya terbatas semua, biasanya kita apa aja bisa, jalan sekarang jalan susah. Ya napas susah. Suruh ke Surabaya, katanya adik saya, kakak saya punya beberapa dokter jantung yang dekat juga, dibawa ke sana dan dilayani secara khusus, minum obat-obat apa-apa macam-macam. Saya coba tidur, olahraga, tidur yang banyak, makan nggak boleh aneh-aneh, nggak boleh manis sama asin. Dimasakin, biasanya makan di luar terus, dimasakin. Ada kekhawatiran tertentu nggak dari keluarga Iya, Pak? kondisi Bapak saat itu tubuhnya gimana? Sampai dipanggil ke Surabaya itu kan pasti sesuatu hal yang... Ya dianggap sebentar lagi saya berpamitan. Paling hebat 3 bulan lagi saya budal. Kenapa keluarga bisa memvonis kayak gitu? Kondisi saya seperti mama saya waktu mereka menemani mama saya sebelum meninggal. Mama saya sakit juga jantung, ginjal, macam-macam lah komplikasi. Dan gejalanya juga hampir sama, kakinya bengkak, jantungnya nggak apa-apa. Betul, semua sama istilahnya katanya. Cuma beliau kan usia 70-an, nah ini masih 50. Sekarang baru 49 50. bahkan 49 waktu itu. Di sini pemirsa harus tahu bahwa perubahan ya dari hasil check up normal ke yang tidak normal itu kadang-kadang demikian cepatnya. Apalagi ditambah mungkin di usia-usia itu, di saat-saat itu pola hidupnya berubah.
dengan cepat. Ya, begadang terus, kemudian makannya manis-manis, menjamu klien, kemudian tidak berolahraga sampai berat badannya di atas 100 kilogram. Akibatnya apa? Akibatnya darah kental. Lalu darah kental itu akibatnya apa? Akibatnya karena darah kental jantung tidak bisa memompa. Akibatnya apa kalau jantung tidak memompa? Akibatnya terjadi kompensasi, terjadi pembengkakan jantung. Dan akibatnya apa? Tidak bisa beraktivitas kemana-mana. Kalau misalkan terjadi pembengkakan jantung, seperti apa sih gambarannya? Saya udah punya nih gambarnya ya. Ada gambar jantung yang normal dan ada gambar jantung yang mengalami pembengkakan. Pembengkakan ini bisa di ruang kiri, bisa di ruang kanan, bisa di kedua-keduanya. Kenapa sih kok bisa bengkak jantungnya? Ilustrasinya seperti ini. Jantung itu kan fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau tensinya tinggi, ditambah lagi diabetes, berarti kan pembuluh darahnya kaku sekali tuh. Darahnya juga kental. Akhirnya apa terjadi? Jantung itu kerjanya lebih berat, lebih keras. Ditambah lagi ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya yang menyebabkan otot jantungnya mengalami kelemahan. Jangan dikira itu semakin besar semakin bagus. Tidak demikian. Kenapa? Karena semakin besar maka beban kerja jantung semakin berlebih. Dan ketika jantung kita melemah, tidak bisa mengikuti kapasitas dari ruang jantungnya sudah mengalami pembengkakan, apa yang terjadi? Jantung itu tidak mampu memompa semua aliran darah. Akhirnya terjadi seperti Pak Susanto alami. Nah sekarang mungkin bisa dikasih solusinya nih untuk Pak Susanto dan juga pemirsa di rumah yang mungkin ada keluhan yang sama seperti beliau. Tetap solusinya adalah jalankan aktivitas hidup yang sehat, menjalankan 4 pilar hidup sehat. Stop itu namanya makanan manis-manis, ya. Stop itu yang namanya gula-gula, ya, lemak, gorengan yang selalu dimakan di mall cepat saji. Yang kedua tentunya adalah olahraga. Oke, begadang boleh, tapi kan jangan sampai begadang sampai berhari-hari, tetap tidur 6-8 jam. Dan yang keempat tentunya adalah stresnya dan check up. Jangan merasa dikatakan sekali normal kemudian nggak perlu check up lagi, ya. Itu aktivitas yang kedua. Aktivitas kesehatan yang ketiga, kalau memang dikasih dokter obat, minumlah itu secara teratur. Kemudian yang keempat tentunya tadi adalah menggunakan teknologi. Namanya teknologi laser. Oke, baiklah. Lalu seperti apa sih cara kerja dan juga manfaat dari teknologi laser? Kita akan ulas sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana. Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, jangan pernah lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Karena tubuh yang terlihat bugar dari luar belum tentu baik-baik saja dalamnya, belum tentu sehat loh. Nah ini seperti yang dirasakan oleh Bapak Susanto Hadi, narasumber kita hari ini. Beliau ini pernah melakukan medical check up, tapi sekali saja. Karena merasa tubuhnya baik-baik saja, akhirnya nggak melakukan lagi, nggak melakukan secara rutin. Ternyata setelah melakukan cek kesehatan selanjutnya, diabetesnya tinggi di angka 330. Tensinya pun tinggi di angka 160, 170. Tidak hanya itu saja, juga ada penjumbatan di pembuluh darah jantung dan ada pembengkakan. Benar Pak? Itu penyebabnya apa? Mungkin boleh dong kasih tahu lagi. Pemirsa mungkin ada yang baru bergabung sama kita. Kira-kira apa yang menyebabkan Bapak terkena masalah kesehatan itu? Ya makan sembarangan, terus stres, terus hidup nggak teratur gitu ya. Tidurnya apa, terus nggak pernah olahraga. Dan dampaknya yang dirasakan juga luar biasa. Yang cuma masalah waktu dan saya kan terjadi hampir setahun, hampir 2 tahun, setahun setengah yang lalu. Saya kena diabetes, saya kena jantung, serangan jantung pertama kata dokternya. Terus ya aktivitas saya berhenti selama setahun setengah, saya nggak bisa kerja. Cuma makan, minum, tidur, istirahat, minum obat pagi, siang, sore 3 kali. Terus jalan kaki saya usahain sejam. Sejak sakit itu baru tercelik istilahnya, olahraga itu penting. Jadi sesudah makan, kalau kita makan sehari 2 atau 3 kali, minimal 1 jam loh olahraga. Itu buat saya yang terbuka. Bagus. Ya, sehat. Bagus sekarang. Tapi pemirsa harus ingat, jalankan pola hidup sehat. Pilar pertama, makanan. Pilar kedua, olahraga yang cukup. Pilar ketiga, tidur yang cukup. Pilar keempat, manage stres. Lalu check up kesehatan. Kemudian juga kalau ada dari dokter obat minum. Dan jangan lupa
kita punya teknologi yang memang bisa membackup pilar-pilar tersebut. Gimana cara kerjanya? Ketika teknologi laser itu dinyalakan, maka sinar merahnya atau laser merahnya dia akan mencegah penempelan keping-keping darah, mekanisme agregasi trombosit. Jadi mencegah penempelan tersebut. Yang sudah menempel, dia akan diuraikan, mekanisme fibrinolisis. Lalu ada lagi sinar yang birunya, ya. Sinar birunya itu akan membuat pembuluh darah menjadi melebar. Ya, menjadi lebih elastis. Akibatnya apa? Tekanan darah seperti yang dialami oleh Pak Hadi ini akibatnya bisa turun. Dan satu lagi, ada yang sinar kuning. Ini sinar kuning ini sebenarnya adalah sinar yang bisa membantu pola tidur menjadi lebih baik, lebih nyenyak karena diaktifkannya hormon melatonin. Lalu juga si sinar kuning ini juga bisa membantu kita lebih happy, lebih bahagia karena dirangsangnya hormon endorfin. Otomatis apa? Daya tahan tubuh kita, imunitas kita lebih baik dan kita akan kelihatan awet muda. Itu guna daripada sinar kuningnya. Jadi kualitas hidup jadi lebih baik ya Mbak Preti ya? Iya, betul. Makanya yang bisa kita rubah, lengkapin lagi, maksimalin lagi dengan teknologi laser. Untuk membantu yang tadi gak bisa kita rubah, itu buat menjadi lebih sempurna lagi. Nah tadi teknologi laser dijelaskan oleh Mas Boyke bisa meningkatkan kualitas darah, meningkatkan kualitas pembuluh darah. Tambah lagi nih, gula darah ya. Pada Pak Susanto itu kan awalnya juga ada gula darah yang tinggi. Nah, teknologi laser ini bisa membantu mengaktifkan kembali dapur energi tubuh kita. Jadi tubuh kita itu punya dapur energi yaitu mitokondria dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika kita berbicara masalah dapur berarti ada hasil masakan dan ada bahan bakunya. Bahan bakunya itu apa? Bahan baku itu adalah lemak darah dan gula darah. Hasil masakannya yaitu energi. Jadi dapur energinya itu ibarat kata kompornya kita besarin lagi. Hasil masakannya jadi lebih banyak, bahan bakunya lebih banyak terpakai, sehingga gula darah dan lemak darah bisa terkendali. Oke, kalau tadi kualitas darah juga pembuluh darah sudah diperbaiki dengan teknologi laser. Nah, lalu bagaimana dengan anggota lain yang harus kita jaga, diupayakan agar kualitas darahnya tetap baik nih? Nah, betul. Ada lagi nih, ada saraf dan otot. Jadi selain darah, pembuluh darah, saraf dan otot juga penting. Karena memang sejatinya manusia itu mengalami penurunan volume otot seiring dengan meningkatnya usia. Jadi ketika kita semakin tua, memang volume otot kita tuh akan mengecil. Nah, padahal otot ini juga berperan penting. Gak cuman memberikan bentuk yang indah, gak cuman buat menopang beban tubuh kita saat kita bergerak. Volume otot ini berperan untuk membakar gula darah dan lemak darah. Gak mau kan pastinya sampai mengalami penyakit jantung berulang. Makanya harus dijaga. Kualitas darahnya harus dijaga, pembuluh darahnya harus dijaga, saraf dan ototnya harus dijaga. Dengan teknologi laser sinergis dengan teknologi NMES. Baiklah, tahan dulu nih. Teknologi NMES-nya jangan dijawab sekarang, jangan jelaskan sekarang. Karena nanti Mbak Preti harus jelaskan seperti apa sih manfaat dari teknologi NMES dan untuk siapa saja. Yuk kita atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi, yaitu teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskan untuk Anda. Pemirsa, penyakit jantung bisa terjadi akibat gula dan tensi yang tidak terkendali. Segera atasi. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan manfaatkan teknologi laser. Dengan penggunaan rutin, teknologi laser dapat membantu mengurangi gula darah, kolesterol, dan juga tekanan darah yang tinggi, serta dapat membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Untuk bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, gunakanlah Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Dan ini merupakan inovasi terbaru, pelopor, dan bahkan satu-satunya di Indonesia. Alat kesehatan yang mensinergikan antara teknologi laser dan juga teknologi NMES. Bahkan Aku Laser Ultimate menggunakan 14 light therapy. Terdiri dari 10 mata laser berwarna merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning. Penggunaannya mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda 2 kali dalam sehari dan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan teknologi NMES bisa kita gunakan pada area otot yang membutuhkan. Pemirsa, jadikan Aku Laser Ultimate bagian dari gaya hidup sehat
Anda dan keluarga. Hubungi nomor telepon yang tertera dan langsung saja chat kami dan dapatkan solusi terbaik dari Aku Laser Ultimate. Didukung oleh Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yuk pemirsa, kita ambil pelajaran dari apa yang dialami oleh narasumber kita hari ini, Bapak Susanto Hadi. Usianya baru 50 tahun, tapi sejak 2 tahun lalu beliau sudah terkena penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Beliau ini mengidap diabetes, bahkan gula darahnya sempat di angka 330. Lalu tidak berhenti itu saja, ada hipertensi, angkanya sampai di 160. Dan ada lagi nih, penyumbatan di pembuluh darah jantung, sampai ada pembengkakan jantung. Oke, Pak, dari perbincangan kita tadi gitu ya, sudah berbincang dengan Mas Boyke, Mbak Preti. Bapak kan kita sudah mengulas masalah kesehatan Bapak dan sudah diberikan solusinya. Apa yang bisa Bapak tangkap dari pembicaraan kita hari ini? Yang pertama, saya bersyukur sekali di sini diundang bisa ketemu dengan salah satu idola untuk sehat, Pak Boyke. Mengikuti sejak masa remaja saya, pendidikan tentang pria dan sebagainya. Terus yang kedua, di sini saya lebih aware lagi tentang hidup sehat, tentang bagaimana cara hidup untuk olahraga dan semuanya. Yang ketiga ada penjelasan tentang teknologi laser yang ke depan nanti saya pasti gunakan. Kalau kita lakukan disiplin yang diuraikan hari ini, saya usia 50 kayaknya tambah 50 lagi nyampe. Amin. Kayaknya nyampe. Amin. Soalnya disiplin. Ya. Asal disiplin, Ya, konsisten. Ya, konsisten. Oke, baiklah Mas Boyke, mungkin boleh dong diingetin lagi pemirsa di rumah yang mungkin saja ada keluhan yang sama seperti Pak Susanto Hadi. Mas Hadi, saya juga terima kasih ya. Mas Hadi hadir di sini, mudah-mudahan bisa mencerahkan pemirsa bahwa penyakit itu tidak ada pada usia tua saja, sampai jantung bengkak, sampai Mas Hadi usia produktif nggak bisa ngapa-ngapain 1,5 tahun sampai keluarga yang ngurusin. Saya ingatkan karena kebanyakan juga milenial sekarang yang muda-muda sekarang tuh tidak pernah berpikir bahwa hal ini bisa terjadi. Oleh karena itu sekali lagi pemirsa saya ingatkan, yuk coba upayakan agar darah kita tidak kental. Ingat loh, darah kental itu penyebabnya apa? Diabetes, hiperkolesterol. Kenapa? Diabetes dan hiperkolesterol ini berkaitan dengan pola hidup kita yang tidak sehat, terutama pola makan. Kita sama-sama tahu kalau olahraga itu memang sudah mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Ya, bergerak itu bagus. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menjaga volume otot. Volume otot yang terjaga bisa memberikan bentuk yang indah, menopang beban tubuh kita lebih maksimal lagi. Dan yang paling penting, otot itu berperan untuk membakar gula darah dan lemak darah. Jadi kalau volume otot kita terjaga, maka gula darah sama lemak darah juga lebih terkendali. Tapi balik lagi, olahraga, bergerak, itu kan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang secara fisik sudah sehat. Kalau orang yang mengalami stroke, makanya ayo manfaatkan teknologi untuk membantu agar ototnya tetap aktif, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Cara kerjanya, dia bisa memberikan stimulus elektrik terhadap saraf dan otot, sehingga saraf dan otot menjadi lebih aktif. Akhirnya ada pergerakan. Pergerakan ini yang mengakibatkan otot menjadi kuat kembali, sehingga volume ototnya terjaga. Kalau volume otot terjaga, maka gula darah sama lemak darah lebih terkendali. Dan khususnya lagi nih, untuk para penderita stroke, itu kan seringkali mengalami kelemahan satu sisi tubuh. Ada sisi kanan atau sisi kiri. Teknologi NMES ini bisa digunakan pada otot tangan atau otot tungkai yang mengalami kelemahan agar diaktifkan kembali sehingga ada pergerakan. Nantinya itu bisa memberikan manfaat selain membantu proses pemulihan stroke, itu bisa memberikan impuls ke sistem saraf pusat kita bahwa, oh ini loh otot yang dulunya lemas, sekarang sudah bisa digerakkan kembali. Teknologi NMES juga baik untuk kita semua. Karena ketika kita melakukan olahraga, belum tentu kita melakukannya secara maksimal. Padahal kita mau otot kita itu bekerja secara maksimal, secara baik, biar volumenya itu tetap terjaga. Kita bantu dengan teknologi NMES. Tapi kembali lagi, otot saja tidak cukup. Kualitas darah dan pembuluh darah juga harus terjaga. Karena bugar belum tentu sehat.
Tapi kalau sehat pasti bugar. Nah, sekarang udah saatnya nih Pak Susanto untuk menggunakan teknologi laser disinergiskan dengan teknologi NMES biar tetap sehat, Pak. Dan sekarang saya punya video dari masyarakat yang mungkin punya masalah yang sama seperti Pak Susanto, punya masalah kesehatan yang sama seperti Bapak, tapi mereka ini terbantu kesehatannya berkat penggunaan teknologi laser. Ini dia. Keluhan saya tuh jantung, gejalanya itu dada perih, terus darah itu tinggi ya. Hasil rawat itu yang terakhir ternyata saya punya penyumbatan di jantung itu tidak bisa dihancurkan dengan obat, harus dipasang ring. Tekanan darah kita itu jadi normal, yang tadinya makan obat itu susah turun. Gampang sekali untuk kembali ke normal kita punya tekanan darah itu. Tidur jadi enak, bangun badan tuh lebih fresh, manfaatnya banyak sekali lah. Tuh Pak Susanto, senang kan kalau kita lihat teman-teman kita semua sehat, berarti sudah saatnya Bapak juga sehat, jadi menggunakan teknologi laser. Pak, mungkin Bapak ada doa atau harapan yang tersimpan dalam hati selama ini, boleh nggak kita tahu dan disampaikan sekarang? Harapan saya sesudah mengerti dan mengetahui 4 pilar tadi untuk seimbang dan ditambah teknologi laser, siapa tahu harapan, tapi siapa tahu saya nyampe tambah 50 tahun lagi. Amin. Amin. 100 tahun tapi sehat, nggak sakit-sakitan, sehat, kuat dan hidup berkualitas. Amin. Tetap semangat ya Pak. Terima kasih Mas Boyke, terima kasih Mbak Preti, terima kasih Pak Susanto Hadi, sehat terus, semangat. Yuk kita atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan 2 teknologi yang terdapat dalam satu alat, yaitu teknologi laser dan juga teknologi NMES. Lalu bagaimana nih cara mendapatkannya? Karena sudah saatnya Anda menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES. Mas Panji akan menjelaskan untuk Anda. Pemirsa, kesehatan adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tugas kita adalah menjaganya. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan lengkapi upaya sehat Anda dengan menggunakan alat kesehatan yang terbaik, terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Acolaser Ultimate yang menghadirkan 2 teknologi dalam satu alat. Terdapat 14 light terapi yang disinergikan dengan teknologi NMES yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Untuk itu pastikanlah Anda memiliki Acolaser Ultimate dari GoGo Mall supaya Anda bisa mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Pemirsa, mari bersama-sama kita lakukan yang terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ambil keputusan sekarang juga dan hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami dan dapatkan manfaat terbaik dari Acolaser Ultimate.